Sahabat Muslim yang beriman, menjelang hari kiamat, akan muncul Dajjal yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan sebagai cobaan terbesar dan terberat bagi seluruh anak Adam. Ia pembohong ulung yang menawarkan berbagai tipuan kenikmatan selagi membawa manusia kepada kesesatan. Lantas di manakah tempat keluar Dajjal kelak? Mengutip buku Kiamat, tanda-tandanya menurut Islam Kristen, dan Yahudi oleh Mansur Abdul Hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya malapetaka selalu datang dari arah timur. Dari sini datang fitnah ke arah timur. Kekurang ajaran dan kekasaran serta kekerasan hati merupakan sifat-sifat para penggembala unta dan lembu di kalangan suku Rabiyah dan Mudar. Hadis riwayat Bukhari. Begitu pula dengan Dajjal, si pendusta itu akan keluar dari arah timur sesuai yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam hadisnya. Al-Masih, Dajjal akan datang dari arah timur dan tujuannya adalah Madinah, hingga dia sampai di baik Gunung Uhud. Lalu para malaikat menghalaunya ke Syam dan dia di sana binasa. Hadis riwayat Muslim. Adapun dalam sejumlah sabdanya yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih merincikan wilayah mana yang menjadi tempat keluar Dajjal kelak. Berikut hadits dan atsar seperti yang dilansir dari buku Kiamat, tanda-tandanya menurut Islam, Kristen, dan Yahudi. 1. Wilayah Khurasan. Dajjal akan keluar dari daerah timur yang bernama Khurasan. Dia akan diikuti oleh orang-orang yang berwajah seperti perisai. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, dan Hakim. 2. Keluar dari kalangan Yahudi Asfahan di Iran. Kalau dia muncul sementara aku masih hidup di tengah kalian, aku yang menghadapinya. Tapi kalau dia muncul setelah aku meninggal, ketahuilah bahwa Tuhan kalian tidaklah buta mata sebelah kirinya. Dajjal itu akan muncul dari kalangan kaum Yahudi Asfahan, hingga dia mendatangi kota Madinah, lalu dia berhenti di luarnya. Saat itu Madinah punya 7 pintu. Pada setiap jalan ada 2 malaikat yang menjaga. Kemudian para penduduknya yang jahat akan keluar, bergabung dengan Dajjal, hingga dia tiba di Syam, di daerah bernama Bablud. Kemudian Isa bin Maryam turun dan membunuh Dajjal. Isa akan hidup di bumi selama 40 tahun, menjadi seorang pemimpin dan imam yang adil. Hadis riwayat Ahmad. 3. Di sebuah jalan antara Syam dan Irak. Dia akan keluar dari sebuah jalan antara Syam dan Irak. Kemudian dia melakukan perusakan ke tempat-tempat di sekitarnya. Wahai hamba-hamba Allah, teguhlah pada keyakinan agama kalian. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan Hakim dari An-Nawas bin Sam'an. 4. Kota Maru di Irak. Abu Bakar As-Siddiq pernah berujar, Dajjal akan muncul dari kota Maru, dari kalangan Yahudi kota itu. Abdullah bin Amr bin Ash lalu bertanya kepada seorang laki-laki yang tinggal di Irak, di negeri kalian ada sebuah wilayah yang bernama Qudsi, yang mempunyai danau asin dan pohon kurma. Orang itu menjawab, ya, ada. Abdullah melanjutkan, dari sanalah Dajjal akan muncul. Hadis riwayat Tabrani. Demikian sejumlah tempat keluarnya Dajjal yang disebutkan dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.